Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Elsa Rahmaningsi dengan NIM 23029062 akan menjelaskan materi mengenai sistem koordinat kartesius, jarak antara dua titik, dan koordinat titik pada garis yang mengandung dua titik yang ditentukan. Sistem koordinat kartesius. Untuk merepresentasikan titik pada sebuah bidang dengan pasangan bilangan A, B, kita lukis dua garis bilangan bersilangan yaitu OX dan OY yang saling tegak lurus. Garis OX ini disebut sumbu X dan garis OY disebut sumbu Y. Dua garis yang bersilangan itu disebut sumbu koordinat. Nah, jika A ini adalah koordinat PX pada sumbu X dan B adalah koordinat PY pada sumbu Y, maka P direpresentasikan dengan A, B atau B, A, B. Dengan A disebut koordinat X atau aksis dari P dan B disebut koordinat Y atau koordinat dari P. Nah, sumbu-sumbu koordinat ini memisahkan bidang ke dalam 4 daerah yang disebut kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1-nya itu di atas sumbu X di sebelah kanan, kuadran 2-nya di sebelah kiri, kuadran 3-nya di bawah sumbu X di sebelah kiri, dan kuadran 4 di sebelah kanan. Nah, koordinat titik-titik yang ditentukan dengan cara ini seringkali dikenal sebagai koordinat kartesius, sebagai penghormatan terhadap matematikawan dan filosof asal Perancis yang bernama René Descartes yang hidup dari tahun 1596 sampai 1650. Proses menggambarkan sebuah titik di bidang dan pemberian tanda sebuah titik yang koordinatnya diberikan disebut plotting titik. Nah, untuk melakukan plotting ini telah banyak disediakan kertas grafik yang berupa kertas berkotak persegi kecil. Nah, seperti kita perhatikan pada gambar ini, ada banyak contoh titik koordinat. Contohnya ini ada koordinat min 1,2 titik. Itu min 1-nya dilihat dari sumbu X dan 2-nya dilihat dari sumbu Y. Ada juga min 3,0, min 3-nya patokannya adalah sumbu X dan 0-nya ini berpatok pada sumbu Y. Begitu juga titik koordinat yang lainnya ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jarak antara dua titik. Nah, misalkan P1 dan P2 merupakan dua titik pada garis dan misalkan mempunyai koordinat X1 dan X2 seperti gambar ini, yaitu titik P1 memiliki koordinat X1, titik P2 memiliki koordinat X2, atau sebaliknya. Nah, jarak antara P1 dan P2 ini jika kita analisa, maka kita akan dapat mencarinya dengan cara X2 ini dikurangi X1. Nah, kita dapatkan rumusnya secara matematika, yaitu D P1 P2 itu nilai mutlak dari X1 dikurang X2, karena jarak itu tidak mungkin bernilai negatif. Atau sama juga dengan nilai mutlak dari X2 kurang X1. Atau lebih sederhananya yaitu akar dari X2 kurang X1 yang dikuadratkan. Nah, kita lihat gambar bawah ini, yaitu misalkan P X1, Y1 dan Q X2, Y2. Nah, kita diminta menentukan jarak PQ ini. Juga diketahui ketiklannya yaitu titik R. Ini kita gunakan konsep teorema Pythagoras, yaitu mencari sisi miring. Sebelumnya kita tadi udah mempelajari itu jarak antara dua titik. Nah, jadi untuk mencari panjang PQ ini kita dapatkan rumus, yaitu dPQ kuadrat sama dengan dPR kuadrat ditambah dPQ kuadrat. Nah,
sesuai dengan rumus untuk dua titik tadi. Jadi rumusnya itu X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, ini di sini ada salah penulisan. Jadi rumusnya itu D bagi akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, jika koordinat titik A dan B diketahui, perhatikan gambar ini, dan juga rasio pembagian diketahui, maka koordinat P ini, koordinat yang membagi ini dapat dicari. Misalkan diketahui titik A ini X1, Y1, dan titik B ini X2, Y2, serta titik P ini XP, YP membagi garis AB ini sedemikian hingga terdapat perbandingan AP banding PB atau M banding N. Nah, dengan menggunakan sifat dua segitiga sebangun, maka diperoleh koordinat P, XP, YP yaitu M X2 tambah N X1 per M tambah N, M Y2 tambah N Y1 per M tambah N. Nah, bagaimana jika M ini sama dengan N? Maka AP banding PB sama dengan M banding N itu sama dengan M banding M, yaitu 1 banding 1. Sehingga titik P ini menjadi titik tengah dari garis AB ini. Nah, untuk mencari garis tengah P itu dapat kita gunakan rumus yaitu P X P, YP sama dengan X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.